Hari ini tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni hari ini kita lagi mau pilih-pilih calon indukan ya. Oh. Calon indukannya dipilih-pilih. Nah, ditandain yang bahenol-bahenol ya. Oh. Sekalian juga hari ini kita akan panen. Banyak ya pilihan-pilihannya ya. Nah. Udah dapat Bud? Berapa ekor Bud yang dapat Bud di sini Bud? 3. Coba digiring ke sini Bud, dilihatin Bud. Calon indukan. Nah ini yang sudah dipilih-pilih ya calon indukannya ya tuh. Bodinya ya ini babi-babi SGI semua ya. SGI Amerika tuh bodinya mulus ya. Oh, calon indukannya mantep-mantep. Wih, ini sister. Itu satu lagi tuh di sana. Oh, mantep-mantep ya pilihannya ya. Calon indukan. Oh, tuh bodinya ya. Jos. Oh, mantep. Ini babi semua pilihan-pilihan semua ya udah mantep-mantep ya di sini ya. Oh. Babi semua sehat ya di sini tanpa steroid, tanpa antibiotik pemacu pertumbuhan atau EGP. Jadi babinya bisa untuk jadi calon indukan atau calon pejantan ya di sini ya. Kalau sudah pernah menggunakan steroid atau EGP, babinya sudah kurang bagus untuk dijadikan calon indukan atau pejantan. Gitu. Jadi ini babi-babi yang tanpa EGP, tanpa steroid supaya babi sehat, keturunannya juga nanti akan sehat ya, mantep-mantep ya. Oke. Oke, ini kandang yang lain lagi ya, kita pilih-pilih calon indukan lagi ya. Nah, kita pilih-pilih calon indukan. Oh, mantep-mantep ya. Oh, udah satu. Pilih. Jadi calon indukan itu ambil yang kelaminnya jentir ya, atau kelaminnya naik gitu ya. Jadi supaya pas kawin gampang ya. Nah, terus juga yang bodinya lebar. Bodinya lebar, kakinya besar ya. Oh, mantap. Nah, bodinya cari yang lebar-lebar ya, yang semok-semok ya, pantatnya semok ya, untuk jadi calon indukan ya. Jangan yang pantat kurus-kurus. Kalau pantatnya kurus nanti susah pas lahiran ya. Cari yang pantatnya lebar-lebar. Bud, giring ke sini Bud. Ah, ini. Nah, ini kan pantatnya lebar tuh, bahenol ya, montok ya pantatnya ya. Oh, mantap-mantap. Ini juga di sini. Oh, ini lebar ya punggungnya juga ya. Cari yang lebar-lebar seperti ini ya. Yang pasti dipastikan beli dari peternakan yang bisa menjamin bahwa babinya tidak pernah menggunakan pakan yang ada isinya antibiotik pemacu pertumbuhan atau EGP, dan tidak ada pakan yang menggunakan steroid ya. Karena kalau babinya sudah menggunakan steroid atau EGP, babinya sudah kurang bagus untuk jadi calon indukan atau jadi calon pejantan. Anakannya nanti akan sering batuk-batuk, kerdil, lahir mumi ya. Oh. Dan pastikan cari babi SGI Amerika dari Natalia Farm. Supaya anakannya jadi bagus-bagus dan pertumbuhannya cepat. Oh, mantep-mantep ya. Puting susu standar ya, 12 biji ya, putingnya ya, 12 puting ya, standar ya. Kalau beruntung bisa dapat antara 14, kalau beruntung ya. Tapi biasanya 12 sudah cukup. Kalau ambil yang Landrace seperti itu, Landrace. Kalau ambil yang Landrace
bodinya itu panjang ya, bodinya ya, mewah. Nah. Mantep, mantep ya semuanya ya, udah ya. Oh, wow. Tanggal 6 Juni 2024. Pemilihan 5 ekor calon induk. Mantep. Wih, sudah keluar nih calon induk ya. Bodinya semlohe. Ini umur 5 bulanan ya. Tuh, mantep. Kalau babi di Natalia Farm itu calon induk, makan finisher nggak apa-apa ya, karena aman, dijamin ya, tanpa campuran EGP dan steroid dipakannya ya. Tapi kalau babi-babi yang mungkin kalian meragukan pas beli, sebaiknya beli babi yang usia grower ya, karena biasanya campuran EGP dan campuran steroid itu digunakan 3 minggu sampai 4 minggu saat babi akan dipanen ya. Jadi usia finisher. Kalau bisa sih diusahakan jangan makan finisher ya, supaya bisa lebih yakin gitu. Jadi kalau menggunakan babi SKI dari Amerika, dari Natalia Farm, dijamin aman tanpa EGP dan tanpa steroid. Nah, ini calon indukannya, punggungnya ya rata semua ya. Wih, punggungnya rata semua tuh, pantatnya bahenol. Nih pantatnya bahenol ya, pantatnya ya. Mantep tuh. Nah, terus kelaminnya cari yang seperti ini, yang besar ya kelaminnya ya. Terus agak naik ke atas, jadi datar gini ya kelaminnya ya, jadi lebih mudah dikawinkan. Nah, gunanya ekor dipotong juga saat ngawinkan kita lebih mudah ya. Tuh bisa dilihat ya, ekornya naik gitu ya. Jadi ngawinkannya nggak keganggu ekor. Oh, mantep bodinya ya. Oh, bodinya mulus semua tuh. Babi SKI Amerika dan Natalia Farm, calon indukan ya. Ini untuk dipindah ke kandang sendiri. Kandang Natalia Farm 1. Wih, mantep pokoknya. Oh, tuh pantatnya, bahenolnya. Waduh. Oh, bodinya ya, mantep. Ini umur 5 bulanan ya, sama 6 bulan ya. Wih, tuh kakinya besar ya. Wah, jos pokoknya babi SKI Amerika dari Natalia Farm ya. Oh, bodinya mantep, mulus. Tuh sampai nggak kelihatan bulunya ya. Bisa nggak kelihatan bulunya ya tuh. Biasanya yang nggak kelihatan bulunya itu sudah SKI F7 ke atas ya. Kalau yang ini yang masih ada bulunya antara F5 dan F6. Tapi kalau yang sudah bulunya nggak ada seperti itu, biasanya sudah F7 ke atas. Wih, ini udah birahi tuh. Wih, mantep ya. Jadi cari yang kelaminnya yang besar ya, kelaminnya yang lebar ya. Oh, mantep bodinya ya. Jos semuanya. Calon induk untuk di Natalia Farm 1. Puting biasanya standar ya 12 sampai 14 ya. Standarnya sudah standar. Mantep pokoknya. Jos. Halo. Banyak yang tanya ke Natalia Farm, Pak, babi Natalia Farm itu babi organik itu bagaimana? Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi babi organik dengan pakan organik itu dua hal yang berbeda ya. Kalau pakan organik itu tanahnya tidak boleh dipupuk atau tanamannya tidak boleh dipupuk dan tidak boleh dikenai pestisida. Itu kalau pakan organik, oke? Nah, kalau di Natalia Farm kita menggunakan babi organik. Itu artinya babi-babi kita di kandang tanpa menggunakan antibiotik pemacu pertumbuhan atau AGP ya. Nah, antibiotik growth promotor kita tidak menggunakan seperti itu. Juga kita tidak menggunakan steroid ya. Steroid ini mengubah otot lemak menjadi daging. Kita tidak menggunakan seperti itu. Karena babi-babi kita di kandang sudah menggunakan babi SKI Amerika. Jadi secara struktural bodinya ini sudah menyerupai babi-babi yang ada di Amerika. Baik pertumbuhannya, baik bentuk badannya,
baik kualitas dagingnya sudah menyerupai babi-babi di Amerika. Jadi tumbuhnya udah cepat, jadi udah nggak perlu antibiotik pemacu pertumbuhan lagi. Kemudian lapisan samcannya sudah bagus, sudah tipis ya, sudah bagus. Jadi sudah tidak memerlukan steroid lagi. Biasanya steroid ini membuat babi menjadi berotot ya, bukan semok ya, lain halnya ya. Berotot dan semok itu dua hal yang berbeda ya. Kalau kita semok tidak berotot, jadi berdaging ya. Nah, kalau steroid ini biasanya jadi berotot babinya ya. Samcannya yang tadinya tebel, cling, disulap secara instan jadi tipis. Nah, kan segala hal yang instan itu kurang baiknya. Efeknya apa sih? Antibiotik pemacu pertumbuhan ini efeknya kalau dimakan oleh manusia secara terus-menerus atau untuk jangka waktu yang panjang dan lama, manusia ini apabila sakit, masuk rumah sakit, dikasih antibiotik, dia akan kebal, jadi antibiotik resisten. Jadi akan makin lama dia tinggal di rumah sakit. Selain bosen, biaya juga bengkak ya, apalagi kalau nggak pakai asuransi ya, biaya akan bengkak ya. Ini karena efek terlalu sering makan daging yang menggunakan antibiotik pemacu pertumbuhan. Nah, lalu untuk steroid, efeknya apa sih steroid? Kalau kita konsumsi dalam jangka waktu yang panjang dan lama, steroid ini bisa menyebabkan kanker. Nah, kita maunya tentu yang sehat-sehat saja kan. Nah, kalau mau yang sehat, jangan lupa selalu konsumsi daging babi organik dari Natalia Farm yang sudah pasti terjamin kesehatannya, sudah pasti terjamin kebersihan kandangnya, nggak jorok. Kita geli ya rasanya kalau mau makan babinya itu belepotan gitu ya, kotor, tempatnya mungkin nggak sering dibersihkan gitu ya. Ih, jorok sekali ya. Kita nggak ada seperti itu. Jadi kita di kandang kita sehari 2 kali kita mandikan babi dan kita bersihkan kandang, juga kita lakukan disinfektan untuk biosecurity ya. Jadi aman di kandang Natalia Farm. Pokoknya konsumsi selalu daging babi organik Natalia Farm supaya kalian tetap sehat, tidak jadi antibiotik resisten, dan juga tidak menyebabkan kanker. Oke, jangan lupa selalu dapatkan daging babi organik Natalia Farm di reseller-reseller kalian ya. Di Bali, Jawa, dan Kalimantan sudah ada resellernya. Kalau ada yang mau jadi reseller, bisa juga. Jadi hubungi Natalia Farm. Ingat, sehat itu mahal, tapi kita bisa mencegahnya dengan konsumsi daging babi organik Natalia Farm. Selain dagingnya enak, juga menyehatkan. Kurang apa lagi? Nggak perlu ragu-ragu lagi. Konsumsi selalu daging babi organik dari Natalia Farm. Dagingnya menggunakan daging babi organik, babi kualitas SGI Amerika. Babinya sudah menyerupai babi-babi di Amerika. Kurang apa lagi coba ya? Hanya Natalia Farm satu-satunya yang memiliki stok babi sendiri untuk produksi daging babi organik. Jadi nggak akan ambil di kandang lain, di tempat lain, karena kalau diambil di kandang lain atau tempat lain, harganya akan naik turun, kemudian kualitasnya juga tidak sama, terus rasa-rasanya kok nggak nyaman ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan babi sendiri dari kandang sendiri dengan manajemen Natalia Farm semuanya. Oke, jadi selalu hidup sehat, selalu konsumsi daging babi organik dari Natalia Farm. Ingat, untuk keluarga, teman, dan saudara, utamakan selalu konsumsi daging babi organik dari Natalia Farm. Selain enak, juga menyehatkan. Sehat itu penting, sehat itu mahal. Kita cegah dengan mengkonsumsi selalu daging babi organik dari Natalia Farm supaya keluarga kita sehat, semuanya sehat, seluruh Indonesia sehat. Oke, thank you, makasih.